Mari kita menundukkan diri, kita menghadap kehadirat Tuhan, masuk ke dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang kami nyanyikan, benar Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu melampaui semua dosa kami. Anugerah-Mu tak terbatas menebus kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa, membebaskan kami dari kematian, memberikan jaminan kepada kami, jaminan kekal kepada kami, sehingga kami memiliki pengharapan, kami memiliki hari depan yang penuh harapan, kami memiliki jaminan, kami memiliki kehidupan kekal daripada-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi biarlah firman-Mu boleh menyapa kami, Injil boleh kami mengerti, Injil boleh kami resapi, Injil boleh kami alami, dan Injil boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami boleh berpusat kepada Injil, bukan berpusat kepada agama manusia, bukan berpusat kepada apa yang dunia ajarkan, bukan berpusat kepada semua konsep-konsep filsafat-filsafat yang ada di sekitar kami, tetapi oleh Injil, Injil kasih karunia, Injil Kristus yang menyelamatkan kami. Berbicaralah kepada setiap kami dan minta Tuhan kiranya boleh bekerja menolong kami memahami betapa agung, betapa mulia, betapa suci Injil itu yang kami percaya, yang Engkau nyatakan, Engkau wariskan, Engkau berikan kepada kami. Biarlah Injil itu boleh kami percaya, Injil itu kami boleh alami dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam lagi Bapak Ibu. Oke ya, sebelum kita masuk ke renungan kita pada malam hari ini, saya mau tanya yang sudah ikut minggu lalu ya. Temanya apa? Pak Eben enggak boleh jawab, Pak Senlung juga enggak boleh jawab karena yang khotbah. Ada yang masih ingat minggu lalu yang datang, yang ikut KD, temanya apa? Yang bisa jawab dikasih sepeda sama Pak Senlung ya. Ada yang masih ingat minggu lalu yang ikut KD? Wih gila Pak Soekardi ya, nanti bisa ambil sepedanya ya di Pak Sianlyong. Gambarnya aja maksudnya. Oke. Kita akan masuk ke dalam tema kita, yaitu mengenal Injil sejati. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Kristen itu artinya apa? Saya tidak mau tanya Pak Eben ya. Saya mau tanya Pak Swandi. Kristen itu apa? Jangan dijawab KRISTEN ya, itu tidak menjawab. Kristen itu apa Pak Swandi? Ya terima kasih jawabannya, cukup memberkati. Apa jawabannya Pak Swandi? Hadiahnya mobil tapi dari Pak Eben. Sudah, gimana Pak Swandi? Pas? Oke, pas. Oke, ini kebanyakan nonton kuis ya. Kristen itu apa? Mungkin kita mendefinisikan Kristen, bisa minta tolong next saja deh. Next. Kristen itu adalah next. Oke, pergi ke gereja gitu ya, LD, bukan berarti LD tidak penting, bukan. Tapi kita menganggap kalau sudah LD, wah sudah jaminan auto masuk surga gitu ya. Berdoa itu ikut kebaktian doa tidak pernah terlambat. Kebaktian doa jam 7 kita datang jam 5 karena makan dulu di seberang. Terus wah sudah ikut GDG. Sejak zaman Adam dan Hawa sampai sekarang kita sudah ikut GDG gitu ya. KTP kita Kristen gitu kan ya. KTP kita Kristen, terus profesi hamba Tuhan. Oh bukan ya. Kita menganggap bahwa kita sudah pergi gereja, sudah LD, sudah doa, ikut GDG, punya KTP Kristen, itu sudah jaminan bahwa kita sudah Kristen. Kalau kita mendefinisikan Kristen seperti itu, maka Billy Sunday next mengatakan pergi ke gereja tidak menjadikan Anda seorang Kristen. Sama seperti pergi ke bengkel tidak menjadikan Anda sebuah mobil kan. Kalau kita ke bengkel bukan berarti kitanya mobil, bukan gitu ya. Jadi kalau kita mendefinisikan Kristen hanya sekedar dari aktivitas, maka tidak ada bedanya. Kalau kita pergi ke bengkel itu berarti kita mobil, ternyata bukan, itu kan ya. Lalu apa itu definisi Kristen? Next.
Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26b, di situ dikatakan di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. John Paul Hill dan John Stott itu mendefinisikan Kristen itu milik Kristus, pengikut Kristus atau hamba Kristus. Kita sudah tahu gitu ya. Saya mau menyempitkan lagi, aspek mana dari Kristus yang berkaitan dengan kekristenan. Kan dikatakan milik Kristus kan, milik Kristus, pengikut Kristus, hamba Kristus. Tapi aspek Kristus bagian mana yang dikaitkan dengan kekristenan? Kalau Bapak Ibu, saya coba searching di Mbah Google gitu ya, BBC itu mengkaitkan kekristenan cuman hanya berkaitan dengan kehidupan dan pengajaran Kristen. Pengajaran Kristus, Kekristenan itu hanya dikaitkan dengan pengajaran dan kehidupan Yesus. Tapi sebenarnya benar nggak sih hanya sekedar kehidupan Kristus dan pengajaran Kristus lalu dikaitkan dengan kekristenan? Next, kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-28, Kisah Para Rasul 26 ayat 28, di situ Kaisar Agripa bilang kepada Paulus apa? Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kenapa Agripa itu bisa ngomong seperti itu? Kalau kita membaca ayat sebelumnya, di ayat yang ke-20, ayat kedua sampai ke-23, di situ Paulus sedang bicara tentang apa? Apa yang Paulus khotbahkan kepada Kaisar Agripa? Intinya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Berarti Kaisar Agripa mengatakan, hampir saja Paulus kamu meyakinkan aku jadi orang Kristen. Kenapa kok Agripa bisa ngomong Kristen? Kenapa Agripa bisa ngomong Kristen? Karena di ayat sebelumnya Paulus sedang bicara mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Berarti kekristenan itu didefinisikan berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan hanya sekedar kehidupan Kristus, bukan hanya sekedar pengajaran Kristus, tetapi yang terpenting adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah Injil. Next. Saya mau Bapak Ibu membacakan definisi Injil yang saya ramu dari 4 mbah ini, R.C. Sproul, John Piper, Tim Keller, dan W. Robert Godfrey gitu ya, biar kelihatan terkenal. Kita membacakannya bersama. Apa itu definisi Injil? Kita membacakannya 1, 2, 3. Injil adalah kabar baik dari Allah yang berisi apa yang telah Allah lakukan di dalam sejarah, di dalam Kristus yang mati dan bangkit bagi umatnya yang melawannya, sehingga kita yang percaya kepada Kristus mengalami perubahan status dan hidup bagi dan bersamanya selama-lamanya. Saya sengaja memberikan warna ini ya, beraneka ragam, bukan karena saya suka pelangi, bukan, tetapi warna yang beraneka ragam ini akan kita renungkan bersama. Ada 5 aspek Injil ya, lumayan ya, belum 50 kan, masih 5. Kita akan melihat ada 5 aspek Injil yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, next, Injil itu adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Apa itu nasihat? Next. Oke, sebentar. Harry ini bacanya gimana ya? Lulusan sastra Inggris kok nggak bisa baca Inggris ya. Harry Ironside gitu ya, Ironside apa ya. Injil bukanlah nasihat yang baik untuk ditaati, melainkan kabar baik untuk dipercaya. Jadi Injil bukan daftar peraturan, bukan berarti peraturan itu salah, bukan. Tapi Injil bukan daftar peraturan dari A sampai Z, tetapi kabar baik untuk dipercaya. Saya tanya, nasihat itu apa? Apa itu nasihat? Apa Pak Sandi? Apa? Oh bukan. Nasihat itu apa? Ya betul. Wah itu pasti Suenas ini lihat Google ya. Oh enggak ya. Nasihat itu saran gitu ya. Apa itu nasihat? Saya mendefinisikan dari kamus. Next. Lah kenapa kok luput dari hukuman? Oh ya memang sesuai dengan lagu kita, luput dari hukuman. Oke, definisi dari nasihat atau advice dari kamus Cambridge dan kamus Oxford itu adalah pendapat atau saran yang ditawarkan seseorang kepada Anda tentang apa yang harus Anda lakukan atau bagaimana Anda harus bertindak dalam situasi tertentu. Nggak usah dihafalkan ya. Kita akan melihat 2 aspek dari nasihat dan Injil bukan seperti itu. Yang pertama, Injil bukan nasihat yang bersumber dari manusia. Next. Nasihat itu baik dan berguna. Nasihat itu biasanya saya sebagai ini ya, anak muda gitu kan. Saya kan masih 17 ya, 50 tahun yang lalu. Kalau saya masih muda, saya perlu nasihat.
biasanya Pak Sien Leong memberikan nasihat, Ko Balim memberikan nasihat gitu kan ya, Pak Eben memberikan nasihat gitu ya. Biasanya nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pak Sien Leong dari Pak Eben itu biasanya didapat dari mana? Entah turun-temurun Pak Sien Leong mungkin dari Pak William Lim dari pendahulunya gitu kan ya. Biasanya nasihat itu bersifat diwariskan gitu kan ya. Kalau pelayanan itu ya harusnya A, B, C, D dan sebagainya gitu ya. Kemudian nasihat itu diberikan kepada saya. Baik enggak? Baik. Berguna enggak? Berguna. Tapi masalahnya adalah next. Ya, kebaktian doa lagi. Next. Tidak semua nasihat itu masuk akal. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kalau ada anak kecil nangis sama emak engkongnya dibilangnya apa? Ayo Pak Eben belum punya anak ya, belum punya cucu. Ada anak kecil laki biasanya nangis gitu kan? Apa yang dikatakan oleh emak engkongnya? Tidak boleh nangis gitu kan? Terus diikuti dengan nasihat bijak bertahun-tahun yaitu anak laki tidak boleh nangis. Bahasa Ibraninya adalah gembeng gitu kan. Laki kok gembengan gitu loh, gak boleh gitu kan. Kemudian anak itu tumbuh menjadi dewasa, kemudian anak itu tidak pernah menangis, tetapi membuat istrinya menangis ya. Gara-gara itu. Tidak masuk akal kan? Kalau anak laki tidak boleh menangis. Kita tanya, Yesus menangis? Yesus menangis enggak? Ada enggak di Alkitab? Nah ini kelihatan kan dia membaca Alkitab atau tidak gitu ya. Yesus menangis enggak? Yesus kalau menangis berarti sarannya benar enggak? Laki itu gembeng, laki itu enggak boleh gembeng, laki itu harus strong gitu kan ya, harus Superman gitu kan, enggak boleh nangis. Lah Yesus berarti? Ya jawab sendiri ya. Itu tidak masuk akal kan? Tidak semua masuk akal. Dan yang berikutnya adalah tidak kekal. Kalau Bapak Ibu melihat di Google, bukan penemuan ya, ilmu psikologi belakangan ini sudah tidak percaya lagi dengan konsep yang tadi. Laki tidak boleh menangis. Psikologi aja sudah tidak percaya itu, tidak menganut konsep itu. Berarti kalau yang dulu seperti itu, maka sekarang berubah. Berarti nasihat dari manusia itu kan tidak kekal kan ya, bisa berubah. Nah Injil bukan nasihat, next. Injil bukan nasihat baik karena yang pertama, next. Injil bukan nasihat yang kadang masuk akal, kadang tidak. Injil itu bukan ya stempo gitu kan ya, ini kan bahasa lama ya. Ya kadang-kadang itu masuk akal, cengli ya kalau bahasa Yunani. Ya cengli lah, kadang-kala cengli lah. Injil itu bukan seperti itu ya. Injil itu Injil yang kadang-kala masuk akal betul, tapi kadang-kala melampaui akal. Jadi Injil bukan nasihat yang kadang masuk akal dan juga kadang tidak masuk akal, bukan ya. Injil itu masuk akal dalam satu sisi, tapi di sisi lain Injil juga melampaui akal. Yang kedua, Injil bukan nasihat baik yang tidak kekal. Injil bukan kalau moodnya bagus gitu, oke gitu kan ya. Kalau ada penemuan-penemuan terkini bisa diganti-ganti, digonta-ganti semaunya sendiri. Enggak, Injil itu bukan nasihat baik yang bisa diganti sesuai dengan konteks zaman. Tidak, Injil itu berlaku dari awal sampai akhir, tidak pernah berganti. Yang kedua, karakteristik dari nasihat atau saran itu adalah kelakuan manusia. Jadi dikatakan apa yang harus Anda lakukan atau bagaimana Anda harus bertindak dalam situasi tertentu. Bagus, itu bagus. Pasti ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen terlalu ini ya. Misalnya nih, lagi dalam situasi tertentu, lagi melayat, kalau bahasa Ibraninya maisong gitu ya. Maisong di Adiasa yang kita lakukan adalah makan kacang, oh bukan ya. Kalau kita maisong di Adiasa yang kita lakukan adalah kita mencoba menghibur kalau orang yang sedang berduka. Kita menghiburnya gimana? Rencana Tuhan bukan rencana kita gitu kan. Ya disawat sandal kan sama keluarganya. Yang kita lakukan apa? Dalam situasi kita sedang melayat, sedang maisong ke Adiasa, kita sedang berduka, kita memberikan penghiburan tapi kan bukan penghiburan yang murahan kan. Misalnya apa? Ya kita tepuk-tepuk
pundaknya atau kita duduk di sebelahnya. Nah, itu kan sesuatu yang baik kan? Sesuatu yang kita harus lakukan. Bagaimana Anda harus bertindak di dalam situasi tertentu. Baik enggak? Baik. Dan itu penting bagi kita. Jadi jangan mengobrol janji-janji firman Tuhan gitu kan ya. Ngomong di situ, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Iya, kamu enggak pernah ngalami masalahnya gitu kan. Injil itu bukan berisi kelakuan manusia. Kenapa? Next. Baik, tetapi alasannya kurang jelas. Nasihat-nasihat itu baik, berguna, kelakuan-kelakuan itu baik, berguna, tetapi alasannya biasanya kenapa? Kenapa saya bisa berbuat baik, berbuat sesuatu yang bijaksana di dalam situasi tertentu? Alasannya biasanya kenapa? Karena kemanusiaan kan. Kita mengasihi orang lain kan, which is itu good. Tapi alasannya kan cuma hanya sekedar berhenti di dalam alasan kemanusiaan. Next. Kelakuannya standar, kelakuan menjadi standar. Kalau orang sudah menempatkan kelakuan, menempatkan nasihat itu di titik utama, maka kelakuan itu menjadi standar. Kalau ada orang lain yang tidak seperti kita, yang kita lakukan adalah apa? Menghakimi, bukan? Kenapa kok dia begitu? Waktu gak biasa kok cekikian kayak gitu, gak boleh kayak gitu, gak sopan gitu kan? Yang kita lakukan gitu kan, yang dilakukan oleh manusia begitu kan. Kelakuan menjadi standar, karena apa? Itu adalah nasihat, itu adalah advice, itu adalah Tuhan bagi kita. Kelakuan menjadi standar dan Injil bukan berisi kelakuan manusia, karena Injil tidak berhenti pada alasan kemanusiaan ketika berbuat baik. Ketika saya bisa memahami anggota orang yang kita kasihi, atau teman kita yang sedang ditinggal oleh anggota keluarganya yang meninggal. Kita bisa memahami, tetapi Injil bukan hanya sekedar karena kita mengasihi dia, tetapi pasti ada alasan yang lebih dalam lagi. Ini nanti kita akan bahas alasannya. Yang kedua, di dalam Injil kelakuan bukan standar. Kelakuan itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Kalau kelakuan itu penting, nggak usah jadi Kristen. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin orang ateis, ada yang baik? Bahkan lebih baik dari orang Kristen. Wah, ciloko gitu kan ya. Orang ateis baik. Bisa lebih baik dari orang Kristen enggak? Lah kalau kelakuan hanya menjadi standar, gak usah jadi Kristen. Jadi ateis saya gampang kan? Jadi makanya kekristenan, Injil bukan hanya sekedar sebuah kelakuan. So, next. Apa itu Injil? Subjek dari Injil itu adalah Allah. Next. Kalau kita membaca Roma 1 ayat yang pertama, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Thomas Cranmer di dalam tafsirannya itu menafsirkan Injil Allah sebagai Injil dari Allah dan Injil tentang Allah. Kita akan merenungkan bersama. Yang pertama, sumber Injil itu adalah pemberian Allah, gitu ya. Para rasul tidak menciptakan Injil. John Stott di dalam tafsirannya di dalam surat Roma mengatakan rasul itu tidak menciptakan Injil. Injil itu sudah diwahyukan oleh Allah dari sejak awal sampai akhir. Para rasul tidak menimba ilmu dari Tiongkok, dari India, dari mana enggak. Para rasul tidak pernah menemukan Injil, tidak pernah menciptakan Injil karena Injil diberikan oleh Allah sendiri. Contohnya apa? Contoh simpel adalah kita mencoba membandingkan konsep Injil dengan dua konsep agama lain tentang berbuat baik. Orang berbuat baik kenapa? Coba kita belajar dari agama seberang. Next. Dari agama seberang, dari Al-Hadid, pas ayat yang ke-18. Di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya. Saya berbuat baik supaya saya dilipat gandakan, bukan? Kalau kita membandingkan dengan agama yang lain, dengan agama Buddha misalnya. Next. Dhammapada ayat 314, sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Berarti supaya perbuatan itu tidak menyiksa kita, maka kita harus berbuat baik. Tapi Injil bicara apa? Kalau kita melihat di 1 Yohanes, next. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi, kita berbuat baik karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Beda kan? Yang satu saya berbuat baik supaya, tetapi Injil mengatakan kita berbuat baik karena. Next.
Agama non-Kristen mengajarkan kita memberi agar kita suatu saat akan diberi, tetapi kekristenan mengajar kita memberi karena kita telah diberi. Bedanya apa? Kalau kita sudah diberi, berarti kita memberi lebih tulus, bukan? Kalau kita memberi supaya dapat, supaya akan diberi, kita memberi mancing kan? Kita mancing kan? Kalau kita kasih persembahan gitu kan, 100.000 gitu kan, wah kita percaya gitu ya, memberikan persembahan 100.000 akan diberkati berapa kali lipat? 100 kali lipat, berarti lumayan kan, cepet jeng, cetiau, terus 10 juta, wah lumayan nih, balik modal ini. Berarti ketika kita memberi, kita sudah gak tulus kan? Tapi ketika kita memberi karena kita sudah diberi, berarti kita memberi dengan tulus, dengan sukacita. Itulah Injil. Yang berikutnya, Injil juga berbicara bukan hanya sekedar berasal dari Allah, tetapi tentang Allah. Dari awal sampai akhir Injil berbicara tentang Allah. Next. Sekali lagi saya belajar dari Thomas Rainer, dari awal hingga akhir Injil berkisah tentang karya Allah. Next. Dari Kejadian 3:15, isinya apa Bapak Ibu? Kejadian 3:15, kalau nggak salah minggu lalu Pak Sianliong sudah bahas ya, Kejadian 3:15. Kejadian 3:15, ini yang ikut minggu lalu, silakan menjawab Kejadian 3:15. Pada mulanya Allah, bukan, Kejadian 3:15 tentang remuk-meremuk itu kan, akan keturunanmu akan meremukkan kepala si ular dan sebagainya. Itu namanya proto-evangelium, berarti Injil sudah mulai dibicarakan di Kejadian 3:15. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberikan tanda kutip janji Injil itu. Dan sudah digenapi di dalam salib Kristus, dan sampai pada waktu akhir zaman ketika Yesus datang kembali, sekali lagi itu bicara tentang karya Allah. Dari awal, dari Kejadian 3:15, Kristus, kemudian sampai kepada akhir zaman ketika Yesus datang kembali, itu berbicara tentang karya Allah. Next. Makanya di Eckerson, seorang perjanjian baru, seorang sarjana perjanjian baru, mengatakan Injil adalah kabar baik tentang apa yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus, bukan tanggapan Anda terhadapnya. Bukan berarti tanggapan tidak perlu ya, nanti kita akan bicara. Injil adalah apa yang Allah lakukan bagi kita, bukan apa yang kita lakukan bagi Allah. Sebelumnya saya mau tanya, Injil apa sih yang kita percaya hari ini? Back. PowerPoint-nya di back dulu. Oke. Injil apa yang kita bicara tadi? Injil subjeknya adalah Allah, Injil berasal dari Allah, dan Injil tentang Allah. Refleksinya apa buat kita? Injil apa yang kita percaya sih? Benarkah yang kita percaya itu Injil atau bukan? Saya memberikan contoh kasus ya. Anggaplah seorang Kristen gitu kan ya, seorang Kristen majelis, bukan di tempat ini ya, bukan di Wakanda. Seorang majelis, dia rajinnya, takut akan Tuhan, kemudian dia lagi nyetir mobil, gitu kan. Nyetir mobil, dia disalib oleh orang, itu kan ya. Dia tidak mau kalah ya, Yesus disalib, ini juga disalib gitu ya. Disalib dari sebelah, itu kan ya. Dia marah-marah, bahasa Yunaninya meso, gitu kan. Ngomong kotor kan. Kemudian karena dia meso, dia marah-marah, kemudian dia tidak sadar di depan mobilnya dia itu ada truk tronton, itu kan. Terus akhirnya truk tronton itu dicium sama dia. Nabrak, akhirnya mati. Pertanyaannya adalah dia masuk mana? Jangan jawab adiasa, pasti ya itu ya. Masuk mana? Majelis nih. Takut akan Tuhan nih, orang Kristen sungguhan nih, gitu kan. Dia marah-marah loh sebelumnya, gara-gara disalib sama orang, marah, meso, ngomong kotor, gitu kan. Kemudian dia nabrak truk tronton di depan, akhirnya mati. Masuk mana? Selain masuk Adi Usada, Adi Yasa, dan Adi yang lain, masuk mana selain itu? Masuk koran, benar. Memang ketua GDG saya ini memang haujak memangnya. Masuk mana lagi? Selain masuk koran. Adi Usada, Adi Yasa, Adi yang lain, dan masuk koran. Masuk mana lagi? Masuk mana? Ya tahulah pertanyaan saya kan, bukan berarti Adi Yasa, bukan. Tapi masuk surga atau masuk neraka?
Masuk surga atau masuk neraka? Kok tahu masuk surga? Dia meso loh. Dia ngomong kotor loh. Kalau orang dunia ngajarin apa sih? Dia meso, dia ngomong kotor, dia kan sudah berdosa. Ya mati, ya masuk neraka. Kenapa? Dia berdosa. Lah terus penebusan Yesus, ya itu kan Yesus itu kan menebus itu cuma ngasih DP gitu kan, down payment. Nyoh, tak kasih keselamatan. Nanti kamu kerja dewe ya. Nanti kamu kerja dewe mempertahankan keselamatan sampai akhir gitu kan ya. Yesus tuh gak jamin loh sampai habis loh ya. Cuma dikasih DP. Injil bicara dari awal sampai akhir tentang Allah. Next. Poin yang ketiga adalah objek Injil adalah umatnya yang melawannya. Next. Allah menciptakan kita supaya kita bisa berelasi dengan Dia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak bisa berelasi dan manusia itu sudah rusak. Apa itu dosa? Saya pernah ngomong di sini ya, dosa itu apa? Yang seringkali kita mengerti tentang dosa adalah cuman sekedar mencuri, sekedar berbohong, sekedar ngomong kotor, sekedar ngomong kasar gitu kan ya. Makanya kalau ada, kalau di sini nggak ada ya, di sini semua aman kok. Kalau kita menginjili susu-susu gitu kan, kalau susu di sini aman semua ya. Kalau yang belum percaya gitu kan, kita nginjili dia gitu kan ya. Percaya Yesus itu menebus dosanya susu gitu kan. Kira-kira responnya dari susu apa? Hah? Dosa? Saya itu loh. Ini tahu dulu tuh ya dari zamannya sekolah TK, SD, SMP, SMA gitu kan ya. Ini tidak pernah nyolong, tidak pernah nyontek, nggak pernah ngomong kotor gitu kan ya, nggak pernah ngomong kasar sama orang gitu kan ya. Tapi istrinya Noel gitu ya, Noel dia yang bujuk gitu ya. Ya saya enggak pernah nyolong, enggak pernah ngomong kotor, enggak pernah nyontek, enggak pernah apa. Jadi itu tidak berdosa, enggak butuh Yesus. Karena apa? Yang dimengerti dosa hanya sekedar apa yang kelihatan di mata. Tetapi dosa sebenarnya apa sih? Next. Ini bahasa saya, tolong diviralkan ya. Dosa adalah perlawanan kekal kepada Allah yang kekal. Ketika kita melawan Allah, Allah yang kita lawan adalah Allah yang kekal. Berarti dosa itu sendiri adalah perlawanan yang kekal. Dan akibatnya kematian kekal. Kalau Bapak Ibu melawan guru atau dosen dengan melawan Allah bedanya apa? Bapak Ibu kan biasa kan sering melawan dosen kan, guru. Kalau kita melawan guru, apa yang kita dapatkan? Masa hukuman mati? Ya enggak mungkin no. Masa kita enggak kerjakan PR gitu kan ya. Ayo pergi ke pengadilan negeri gitu ya, nanti siap-siap kamu akan dipancung. Enggak ada. Kalau kita melawan guru, kita melawan dosen, akibatnya apa? Paling mentok disuruh keluar, apa? Angkat kaki 1, kalau angkat kaki 2 jatuh gitu kan. Angkat kaki 1 gitu ya, dari pagi sampai siang. Itu melawan manusia, melawan dosen, melawan guru. Kalau melawan Allah, masa melawan Allah cuma hukumannya sementara? Lah apa bedanya sama melawan manusia kan? Makanya dosa bukan sekedar perlawanan biasa, tetapi perlawanannya yang kekal kepada Allah yang kekal dan akibatnya adalah sebuah kematian yang kekal. Next. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia diikat oleh kuasa dosa dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan manusia dari kuasa dosa. Bagaimana caranya? Berbuat baik bisa? Di dalam hidup kita, apakah kita 100% bisa berbuat baik? Dari awal, gak usah jauh-jauh lah ya. Dari rumah kita sampai ke sini, kita sudah berbuat dosa? Lebih banyak berbuat dosa atau lebih banyak berbuat baik? Kalau dari rumah saja ke sini kita sudah banyak berbuat dosa, gimana kita mau berbuat baik? Dan perbuatan baik kita itu kan sementara toh. Enggak ada ceritanya perbuatan baik kita kekal sampai, enggak ada. Perbuatan baik itu sementara dan perbuatan baik kita tuh tidak pernah bahkan melampaui perbuatan dosa kita. Enggak pernah. Kalau begitu berarti kita bisa enggak keluar dari dosa kita? Kita bisa keluar enggak dari perlawanan kekal kepada Allah yang kekal? Enggak bisa. Hanya ada satu jalan yaitu Allah mengutus Yesus Kristus mati bagi kita. Menghancurkan kuasa dosa itu sehingga kita bisa dilepaskan
dari dosa. Yohanes 3:16, hafal ya, Yohanes 3:16. Jangan ditayangkan, next, back. Jangan ditayangkan dulu. Yohanes 3:16, siapa yang bisa hafal Yohanes 3:16? Oke, Pak Wahyu, karena begitu besar kasih Pak Wahyu kepada anaknya, bukan? Karena begitu besar, kurang keras, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, next. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia itu bukan berarti semua orang ya, tanpa terkecuali bukan. Semua orang itu adalah orang yang sudah jahat dan membenci, sudah melawan Allah. Allah begitu besar kepada orang-orang yang sudah melawan dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus mati bagi kita. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Next. Tanpa memahami parahnya dosa, kita tidak akan memahami betapa besar kasih Allah di dalam Kristus bagi kita. Saya akan memberikan ilustrasi. Bro Heri, tolong maju ke depan. Bayangkan ya, ini adalah ketua GDG saya, hormat. Bayangkan seperti ini ya, saya memberikan pointer ini, meskipun pointer milik gereja, kepada Bapak Heri. Itu kan, baik loh saya memberikan dia kan, oke. Tapi yang dilakukan oleh Bapak Heri ini adalah, pertama, dia ngasih tahu Pak Eben, tahu nggak? Pak Denny ku jaji orangnya, pelit, masa ngasih pointer cuma 1, padahal di rumah tuh punya 100, masa punya dikasih cuma 1, pelit lah. Kemudian Pak Heri ngomong sama penginjil Bambang Alim gitu kan ya, kok Balim, Denny itu apa sih orangnya, becekno, masa ngasih itu gak sopan kayak gitu tuh loh. Nah, terus kemudian Heri ini ngomong langsung ke saya, dan kon sigena kok, ya maaf ya, ini bahasa surga ya, bahasa surga. Kon sigena, mosok ngasih pointer mek 1, ngasih kok gak sopan kayak gitu loh. Harusnya tuh lebih banyak, dan harusnya ngasihnya tuh dengan sopan. Kalau Bapak Ibu jadi saya, apa yang saya lakukan? Thank you. Saya sudah memberikan pointer ini kepada Heri, tapi yang dilakukan oleh Heri apa? Menjelek-jelekan saya, 1, kedua, langsung ngomong jelek kepada saya kan. Yang Bapak Ibu lakukan apa kalau jadi saya? Halo? Nah ini kelihatan. Udah kasih semua, wah memang Sultan itu memang repot pemikirannya. Kalau Bapak Ibu jadi saya apa? Kalau saya sudah memberikan sesuatu buat orang lain dan orang-orang lain itu malah berbuat jahat kepada saya yang memberi, harusnya apa yang saya lakukan? Marah kan? Harusnya saya menghukum dia kan? Tapi apa yang Allah lakukan bagi kita? Dia mengutus Kristus. Bayangkan seperti ini, saya harusnya marah kepada Heri, tapi yang saya lakukan adalah mengambil tas saya. Ini tas ini kan, tas hamba Tuhan itu kan suci, enggak ya? Ini tas saya paling berharga, saya berikan kepada Heri. Bukan hanya sekedar pointer, tetapi saya memberikan tas saya kepada orang yang sudah melawan saya. Itulah yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Allah harusnya marah, iya Allah marah. Karena apa? Dia sudah melawan aku. Manusia sudah melawan Allah. Tetapi yang dilakukan oleh Allah adalah bahkan bukan hanya menghukum, memasukkan orang itu ke neraka. Tetapi dia memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus yang sangat berharga itu kepada orang. Berarti itulah yang kita bisa mengerti tentang betapa besar kasih Allah di dalam Kristus bagi kita. Next. Poin yang keempat, yaitu isi Injil. Apa tuh isi Injil? Karya Allah di dalam sejarah, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita akan merenungkan 2 hal. Yang pertama, next. Timothy Keller mengatakan Injil adalah pengumuman tentang sesuatu yang telah terjadi di dalam sejarah, sesuatu yang telah dilakukan bagi Anda, yang mengubah status Anda selamanya. Ini bukan nasihat yang baik, ini adalah kabar baik. Next. Berarti Injil adalah karya Allah di dalam sejarah. D. Eckerson mengatakan Injil itu historis. Historis itu artinya apa? Sejarah. Ya, itu kan pelajaran yang paling kita suka, yaitu sejarah yang membuat kita masuk dalam alam roh terus gitu ya pada waktu pelajaran.
Injil itu bersifat historis. Injil itu bicara mengenai sejarah. Dari Alkitab kita melihat bahwa kekristenan, hanya kekristenan saja yang sangat peduli dengan namanya sejarah. Next. Injil dimulai dari janji Allah di dalam Kejadian 3:15 yang terjadi di dalam sejarah. Kita tahu di Taman Eden ada 4 sungai kan, disebutkan Piton, Gihon, dan sebagainya. Ada kan? Ada namanya kan? Berarti ada di dalam sejarah, bukan di awan-awan, itu kan? Digenapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang terjadi di dalam sejarah. Yesus mati di atas kayu salib. Yang lihat siapa? Beberapa muridnya kan? Kepala prajurit itu juga melihat, bahkan mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Ada sejarahnya, ada bukti sejarahnya. Dan ketika Yesus bangkit dari antara kematian, juga ada buktinya. Paulus dijumpai oleh Yesus yang telah bangkit. Berarti ada saksi mata, ada sejarah. Dan diakhiri ketika Yesus datang kembali yang terjadi di dalam sejarah. Ketika Yesus datang kembali kedua kali, itu ada di dalam sejarah. Itu ada di dunia, bukan di dalam dunia rohani. Makanya kan kalau kita melihat ajaran-ajaran yang sesat gitu ya, bilang Yesus sudah datang, kapan? Di dalam hati. Ya berdoa air ngomong gitu kan, saya juga bisa. Yesus sudah datang kedua kali, kapan? Di dalam hati saya, di dalam alam roh gitu. Ya semua orang bisa ngomong kayak gitu. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus datang kembali kedua kali, terjadi dan ada di dalam dunia. Itu bukan terjadi secara aspek rohani atau roh. Apa pentingnya buat kita? Kalau Yesus tidak mati dan bangkit di dalam sejarah, maka 1 Korintus, next. 1 Korintus 15, kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka next. Sia-sia kepercayaan kita dan kita masih ada di dalam dosa. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, atau kalau menurut agama lain, bukan Yesus yang mati, tapi diserupakan. Jadi Yesusnya langsung cabut gitu ya, dicabut sama Tuhan langsung naik ke surga gitu kan ya. Jadi yang mati di atas kayu salib itu katanya whatever ya, Yudas Iskariot lah, Barnabas lah, whatever lah gitu. Pokoknya bukan Yesus. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib dan tidak bangkit, maka percuma iman kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Makanya kekristenan saja yang hanya berdasarkan sejarah. Kalau kita membandingkan misalnya dengan agama lain, tidak ada sejarah. Siapa pendiri agama Hindu? Ada yang tahu? Nggak ada yang bisa jawab kan? Pendiri agama Hindu siapa? Berarti kan tidak ada di dalam sejarah kan? Seorang bernama Siddhartha Gautama. Yakin lahirnya tahun segitu? Ada bukti sejarah? Reinkarnasi konsepnya di dalam agama Buddha bisa dibuktikan di dalam sejarah? Enggak ada. Hanya kekristenan yang berani mengaku bahwa Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius. Berarti hanya kekristenan yang berani ngomong seperti ini. Next, yang kedua, Injil bukan hanya sekedar bersifat historis tetapi juga bersifat personal. Next. 1 Korintus 15 ayat 1-2, tadi kita sudah membacakannya ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan di situ, oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu. Berarti Injil bukan sekedar ada di dalam sejarah, tetapi Injil juga berdampak kepada kita. Next. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa sih dampaknya buat kita? Next. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia membebaskan kita dari kuasa dosa dan dia mendamaikan relasi kita dengan Allah. Di dalam 2 Korintus 5:19 dikatakan Allah, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, Allah tidak akan menuntut lagi dosa kita. Meredakan murka Allah atas orang percaya. Ketika kita berdosa, Allah murka enggak? Tadi saya mengatakan, saya memberikan pointer kepada Harry, tapi Harry melawan saya, Harry menjelek-jelekan saya, maka saya harusnya apa kepada Harry? Saya marah, saya murka, saya ngamuk kan? Kenapa? Kamu sudah tak kasih barang berharga, tapi kamu sia-siakan, kamu bahkan bukan sekedar menyia-nyiakan, kamu malah menjelek-jelekan saya sebagai si pemberi. Maka saya harusnya marah kepada Harry. Allah juga begitu, Allah murka kepada manusia. Karena apa? Manusia sudah berdosa, sudah melawan dia. Makanya Yesus
datang untuk membebaskan kita, meredakan murka Allah. Di dalam salib, murka Allah sudah ditanggungkan kepada Kristus. Dan yang terakhir, menggantikan orang percaya yang seharusnya dihukum akibat dosa. Next, kebangkitan Kristus, paling tidak kita bisa belajar dua, membuktikan kemenangannya atas kuasa kematian. Ketakutan kita terbesar apa? Saya mengutip seorang hamba Tuhan. Ketakutan kita terbesar apa? Kematian. Ketakutan kita terbesar kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Di dalam kebangkitan Kristus, kita tidak perlu takut akan kematian. Karena Kristus sudah menang mengalahkan kuasa kematian. Dan terakhir memberikan kemenangan kepada kita untuk mengalahkan kuasa kematian. Roma 8 ayat 37. We are more than conquerors. Kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Apa menjadi refleksi buat kita? Next. Yang pertama, dosa kapan yang Kristus tebus? Apakah belum sabar. Dosa kapan yang Kristus tebus? Apakah Yesus itu menebus dosa kita masa lalu saja? Atau masa lalu, masa kini, dan masa depan? Dosa kapan yang Kristus tebus? Yesus kan menebus dosa kita kan? Pertanyaannya, dosa kapan yang dia tebus? Masa lalu toh? Atau masa kini? Sekaligus masa depan? Ibrani 10 ayat yang ke-10, saya mengutip dari bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dengan persembahan itu yang dilakukannya hanya sekali saja untuk selama-lamanya, kita semua dibersihkan dari dosa. Berarti dosa kapan yang Kristus tebus? Selama-lamanya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Signifikasinya apa sih? Orang teologi itu pengangguran, menciptakan istilah-istilah sendiri gitu. Apa relevansinya buat kita? Kalau Yesus hanya menebus dosa kita di masa lalu, maka ketika kita berjuang mengalahkan dosa di masa kini, yang kita lakukan apa? Frustasi. Pendeta Yakub Trihandoko pernah di dalam sebuah khotbahnya pernah memberikan memberikan sebuah cerita. Di Amerika ada anak seorang pendeta bunuh diri. Dan ketika acara pemakaman itu ditemukan sebuah surat yang mengatakan, saya menyakiti hatimu Tuhan. Saya mau hidup bagimu, sudah mau memuliakan Tuhan, kerinduannya dia memuliakan Tuhan. Tapi dia gagal. Akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena Yesus hanya menebus dosa masa lalu kan. Masa kini, ya urusanmu dewe, aku kan harus tak kasih DP, kamu urusanmu dewe, kamu kalau kamu nggak sampai finish, ya urusanmu sendiri, gak usah nyalakan aku gitu kan. Tapi ketika Kristus sudah menebus dosa kita, masa lalu, masa kini dan masa depan, kita punya jaminan. Kita bergumul dengan dosa nggak? Iya, tapi ketika kita bergumul dengan dosa, kita penuh percaya diri, kita penuh pengharapan, Kristus sudah menyelesaikannya bagi kita. Kita punya pengharapan itu, kita tidak usah sampai stres, gagal, kemudian bunuh diri, enggak, karena Kristus sudah melakukannya itu buat kita. Next, apakah kita masih diikat oleh kuasa kematian? Kita masih takut dengan angka 4, 13, atau tidak? Pergi ke Adiasa harus menggunakan pakaian-pakaian tertentu supaya tidak ketimpa sial. Kita masih percaya begitu enggak? Saya enggak tanya Bapak Ibu sudah berapa tahun jadi orang Kristen, tapi apakah kita masih sungguh-sungguh percaya kepada Injil apa tidak? Masih diikat oleh kuasa kematian enggak? Dan yang terakhir, poin yang kita suka karena terakhir ya, sudah dingin itu, Elina sudah gosok-gosok ini. Terakhir respon terhadap Injil adalah percaya. Injil bukan hanya masuk akal, Pak Denny ini masuk akal ya, cengli. Harry Ironside mengatakan Injil bukan nasihat yang baik untuk ditaati, tetapi kabar baik untuk dipercaya. Injil bukan hanya sekedar dipahami, Injil bukan hanya sekedar dicatat, Injil bukan hanya sekedar diketahui, dibaca, tetapi Injil adalah untuk ditanggapi.
Injil adalah untuk dipercayai. Apa artinya percaya kepada Injil? Paling tidak kita bisa merenungkan dua hal. Yang pertama adalah ingat, ketika kita percaya kepada Injil, kita itu sudah dihidupkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan Allah sudah menghidupkan kita. Kenapa? Karena di Efesus 2 ayat yang pertama hingga yang ketiga dikatakan apa? Kamu sudah mati, kamu mengikuti penguasa dunia, kamu sudah hopeless, sudah tidak ada harapan sama sekali. Kamu itu mati. Orang namanya mati secara rohani tidak bisa merespon Injil sama sekali kalau Allah tidak menghidupkan dia. Kalau Allah tidak menghidupkan orang itu, maka dia tidak bisa merespon Injil. Sekali lagi, kenapa? Karena dosa. Dosa itu apa tadi saya mengatakan? Perlawanan kepada Allah. Orang sudah melawan Allah, dikasih Injil, ya enggak mau. Coba Bro Heri lagi, maju ke depan lagi, ya kan, ngerjain orang lagi ya. Ketika saya berdosa, apa yang ketika ini saya Allah ya, ini saya Allah, Heri ini adalah orang berdosa, kebalik lah ya, dia Allah ya, dia Allah. Masa ini anggota, masa kurang ajar sama ketuanya. Ketuanya ini adalah Allah, saya orang berdosa. Apa yang saya lakukan ketika saya berdosa? Ini Allah, ini saya. Saya menghindar, saya menjauh dari Allah. Bahkan ketika Allah bilang apa, saya sengaja melawan. Enggak, tenang aja, enggak dipukul kok. Saya melawan. Kemudian datanglah pendeta Lim Sin Tiong, datang menawarkan gitu ya. Pak Denny, ini ada brosur Fongsian. Kok Fongsian? Ivan yang di sana ya. Ini brosur Fongsian. Ini ada KU3 dibuka gitu kan ya. Ayo Pak Denny datang. Orang yang sudah melawan Allah dikasih brosur ibadah mau. Kemudian datanglah Ko William gitu ya. Ini loh Pak Denny kan suka baca buku kan. Saya kasihkan sistematik teologinya Berkov ya. Dibaca ya Pak Denny. Orang sudah melawan Allah. Bagaimana orang dikasih buku teologi langsung oh ya sembah sujud gitu. Enggak. Orang sudah melawan Allah loh. Dikasih Allah yang tidak mau. Makanya apa yang dilakukan oleh Allah? Allah datang memberikan hati yang baru kepada kita. Menghidupkan kita supaya kita bisa menanggapi Injil. Kalau Allah tidak memberikan hati yang baru, kita selama-lamanya melawan dia dan kita binasa. Thank you. Pulang pijet nih kelihatannya ya. Itu yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Next. Makanya kita bisa menerima hidup kekal bersama-sama dengan dia. Yohanes 3:16. Kalau Allah tidak memberikan hidup kepada kita, hidup sejati, hidup kekal, maka kita tidak akan diselamatkan. Next. Makanya tidak akan apapun, baik kematian, malaikat, pemerintah, kuasa, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satupun. Karena dia sudah memberikan jaminan itu kepada kita. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, next. Orang percaya hidup bagi Allah. Next. Matt Chandler di dalam bukunya The Explicit Gospel, Injil yang jelas, mengatakan saat kita mendengar Injil, kita dibukakan pada firman Allah, kita tunduk kepada pemahaman firman Allah tentang kita duduk di bawah firman, firman itu memerintah kita. Berarti ketika kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil, bukan hanya sekedar, oh iya, masuk akal. Oh iya. Oke, masuk akal. Oh bagus, tak catat ya. Ya, bukan berarti nggak boleh catat ya. Boleh catat ya. Tapi Injil bukan sekedar dicatat, bukan hanya sekedar diiyain, tetapi apa? Dipercaya dan kita tunduk di bawah Injil. Next. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita percaya kepada Injil? Kita semakin menginginkan Allah. Orang percaya yang telah dihidupkan oleh Allah pasti semakin rindu mengenal dan menginginkannya. Apakah kita menginginkan Allah atau tidak? Jangan sampai kita paham Injil, kita tahu Injil, kita tahu doktrin, kita tahu tulip gitu ya. Yang enggak mengerti bisa tanya Pak Sinjong. Tulip, wah kita tahu tulip, kita tahu mawar, melati, semuanya indah gitu ya. Kita tahu semua doktrin, tapi kita menginginkan dia enggak? Mazmur, next. Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Apakah kita merindukan dia? Bahasa saya, apakah kita kangen sama dia? Itu bahasanya orang karismatik itu. Orang reform itu tidak ada kangen-kangenan. Orang reform itu apa? Mengenal tentang Allah. Sistematik teologi itu namanya reform. Tidak ada merindukan Allah. Jangan sampai ini terjadi bagi kita. Nanti kita akan melihat teguran dari Matt Chandler. Next.
Kenapa kita bisa merindukan Dia? Karena Tuhan menjadikan kita bagi Dia. Kalau kita bisa merindukan Dia, karena Dia sudah menjadikan kita bagi Dia. Itu kerinduan dari Allah. Makanya Matt Chandler mengatakan, saya pernah bertemu banyak orang Kristen yang lama di budaya Kristen, tapi kebal terhadap Yesus Kristus. Bisakah Anda relate dengan hal ini? Mereka sering mendengar tentang Dia, tapi tidak menginginkan Dia. Ada nggak orang Kristen model seperti ini? Matt Chandler mengatakan banyak orang lama di budaya Kristen sudah kebal terhadap Yesus. Tidak kepingin Dia, tahu Benjumaan Agung Paskah, ngerti, paham, tapi tidak menginginkan Dia. Makanya dia menyimpulkan orang ini adalah memiliki pola agama, tapi tidak diubahkan oleh Roh Kudus. Sebuah lagu, next, Bapak Ibu pasti tahu lagu ini ya, Deeper in Love, nggak usah dinyanyikan ya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati. Next, lebih dalam lagi kurindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ketika kita merindukan Yesus, tandanya adalah kita lebih mencintai, kita lebih mengasihi Dia lebih daripada yang lain. Coba saya terjemahkan bahasa Inggris, coba terjemahan bahasa Inggris, next. I love you more than anything in life. Ketika kita merindukan Yesus, berarti kita mengasihi Dia, kita merindukan Dia ada di dalam hidup kita. Aplikasinya apa? Next. Kita merindukan Yesus gak ya lebih dari yang lain? Cara taunya gimana? Next. Seberapa porsi Yesus ada di dalam hidup kita? Apakah ketika kita beraktivitas, ketika kita menjalani kehidupan kita langsung terkoneksi dengan Yesus enggak? Atau jangan-jangan koneksi kita langsung pada Jian gitu ya. Wah, itu lumayan ini, keluar harus mendatangkan Jian. Atau kita terkoneksi kepada Yesus. Seberapa porsi Yesus dalam hidup kita? Kalau Bapak Ibu ya pasti pernah pacaran ya, yang di sini yang sebagian besar sudah menikah gitu kan ya, pasti namanya orang kangen tuh gimana ya? Rindu. Orang pacaran gimana? Dia akan pacaran, di satu cowok ke rumahnya cewek, pacaran gitu kan, di rumahnya cewek gitu kan, kemudian setelah 1 jam di sana, pulang gitu kan, kok 1 jam, kok cepat banget ya, 2 jam, 4, 3 jam. Orang yang pacaran setelah keluar dari rumahnya cewek, apa yang dilakukan oleh cowok itu? Kangen kan? Sampai rumah, yang dilakukan oleh cowok itu adalah telepon lagi. 3 jam itu gak cukup buat dia. Telepon lagi, begadang sampai dini hari, sampai besok pagi. Akhirnya telat masuk kantor. Itu orang kangen. Kita kangen gak sama Yesus ya? Ya bukan berarti mulai sekarang kita doa semalam suntuk dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi, bukan. Tapi maksudnya kita punya gak kerinduan yang sama seperti yang kita alami ketika kita pacaran. Next. Terakhir, mempersembahkan hidup bagi Allah. Next. Semakin David Platt di dalam bukunya Follow Me, dia mengatakan semakin Kristus memuaskan dahaga jiwa kita, semakin Dia mengubah kapasitas selera kita. Semakin kita berjalan bersama dengan Dia, semakin kita mengingininya, semakin kita mengecapnya, semakin kita menikmatinya, dan proses ini mentransformasi segala lapisan dari kehidupan Kristen kita. Kita bisa berubah, kita ditransformasi, kita diubah karena kita sudah mengalami Injil, bukan? Kita berjalan bersama Dia, kita mengecap kebaikannya, kita mengecap Dia, mengingininya, menikmatinya, maka kita bisa semakin hari semakin ditransformasi. So, kunci transformasi apa? Kunci perubahan dari eksternal apa? Perubahan internal. Saya menutup perenungan kita dengan next. Jangan pernah menuntut orang Kristen untuk berubah secara eksternal jika ia tidak pernah mengalami perubahan secara internal. Gak usah, ayo berubah kon sekarang biar gak nang gereja, biar malas ke gereja. Ayo cepetan ke gereja, ayo cepetan ibadah jangan telat ya. Ibadah itu kalau ke KU2 jam 9.15, ibadah pertama tuh jam 7. Jangan telat tuh ya, inget loh ya. Percuma kita ngomongin gitu kalau dia tidak mengalami perubahan secara internal. Ya kita boleh mengingatkan, ya boleh, bukan berarti nggak boleh, itu dibiarkan, bukan. Tapi maksudnya kita percuma menuntut orang lain berubah. Jangan telat, harus disiplin, harus begini. Kalau dia tidak mengalami perubahan internal, maka itu adalah sia-sia. Itulah yang kita bisa renungkan tentang Injil. Apa yang menjadi respon kita?
hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.